Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin jibalin walam yu'da bihamdillah. Setiap amal yang baik kalau tidak diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali majelis ini dengan membaca alhamdulillahirabbil. Setiap majelis yang tidak dibacakan salawat kepada Nabi, maka majelis itu kata Nabi anta nazifah, majelis bangkai, majelis busuk, berbau, yang tadinya tempatnya suci, badannya bersih, pakaiannya putih, bersih, suci. Tapi kalau tidak ada salawat yang dibaca di antara majelis itu, maka berubah kata Nabi majelis itu menjadi majelis bangkai. Banyak orang yang mengadakan acara tapi mereka anti maulid, mereka tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi, maka majelis itu anta nazifah berubah menjadi majelis bangkai. Maka alhamdulillah di panggung ini dibacakan salawat dan syair-syair kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca sekali lagi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Laisa minna, kata Nabi, bukan golonganku man lam yarham saghirana, orang yang tidak menghargai yang muda, walam ya'rif sarafa qabirina, dan orang yang tidak memuliakan yang tua, tidak memuliakan ulama, tidak memuliakan habaib. Malah ulama itu dikriminalisasi, malah dicaci maki, malah dimusuhi. Maka kata Nabi, laisa minna, kalian bukan golonganku. Tak ada syafaat bagi mereka nanti di padang mahsyar. Man bana masjidan banallah maitan mislahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan berikan satu istana di dalam surganya nanti. Satu istana, Bu. Nah, kalau sebab itu kalau ada rezeki berinfaklah. Wa amfiku min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah dengan harta, karena harta ini adalah hasil dari pencarian pian. Dalam hadis dikatakan tabassumika fi akhihi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi ayat ini mengatakan wa amfiku min thayyibati ma kasabtum, wahai hamba Allah, berinfaklah dengan harta carianmu seorang. Nah, jadi kalau sudah impak yang dipinta oleh Ustadz untuk berimpak ke masjid, jangan ada yang senyum-senyum. Makanya impak masjid, panitia masjid, tolong ditulisi kotak tuh impak, jangan ditulisi sedekah dan wakaf. Kalau sedekah, makanya banyak jamaah masjid tuh pada tatawanya, lalu tatawa buhannya, lalu kotak senyum, karena kan sedekah. Sedekah kan tidak perlu pakai harta, pakai tenaga bisa, pakai senyum juga bisa. Jadi kotak masjid itu yang betul ditulisi impak, biar orang tuh tidak bisa senyum. Jadi kalau kotak lewat tuh langsung merangot. Ambillah duit 100.000. Ini nang diambil duit bekabet-kabet duit. Sekali nang diambil nang 2.000-an. Nah, buat dalam situ, soalnya gugur 1 juta. Nah, siap. Nang 1 juta ini digawe lu nang di belakang. Nih, maksudnya menjelong nih duit ikam. Nah, sekalinya seorang nata buat. Hendak mengambil bilang ada kawal lagi sudah tak buat. Dikira nang di sebelah minta buatakan, padahal duit sidin gugur di kantong 1 juta. Buatakan dalam situ. Nah, jangan juga kotak masjid ditulisi wakaf. Karena wakaf itu pertama harus ada tukang wakaf, harus ada menerima wakaf, dan harus ada ijab kabul, dan ada barangnya. Ada 4 syaratnya. Ada kawapang kotak masjid tulisi wakaf buat orang tanah nyer tahu. Jadi harus belajar, jangan sembarang-sembarang tulis. Kalau di masjid kot impak, nanti ditulis di spanduk menerima wakaf tanah, begitu Pak. Jadi harus
Betul, dalam agama tuh perkataan kata-katanya harus bujur, jangan bebarang segala macam. Ini apa banyak putih nih, kopinya mana? Ini cangkirnya harusnya 2 nih. Cangkir mana dia sebuting lagi? Ini sudah diisi banyak. Kopi belum, lingir. Dua lawan korek. Soalnya mengancang bilang Pacul butuh rakungan. 2 biar minum kopi beli 2. Terima kasih kepada pembawa acara beserta panitia dan Haji Yuliansah yang telah mengundang ulun ke Muara Teweh ini. Alhamdulillah kita bertemu malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Masuk surga bi ghairi hisab. Dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ulun minta ampun, minta reda, minta halal apabila salah dan khilaf, benar dari Allah dan salah dari ulun pribadi. Malam hari ini karena panggungnya paling tinggi, seumur hidup 20 tahun sudah ceramah yang paling tinggi panggung di sini. Ini mau gugur kita mati langsung nih nek. Deweni kita berdiri kalau benar gugur. Nah, maka kalau sebab itu Ustadz duduk aja Bu. Jadi duduk kita sambil tausiah, mudah-mudahan dengan tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun ni kada kenal di awak segala macam. Sehat buai alhamdulillah. Biar kurus-kurus kada bunga ini tapi sehat. Alhamdulillah. Nah, jarang mau garing paling salismaan batukan 2 hari. Ya Allah garingakan ulun batuk haja batuk. Ya Allah salismaan. Ya Allah jangan garing sebulan ini kada garing. Tapi bila ulun mau garing mati selajur. Ya, bila mau garing ulun mati selajur. Nah itu mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan berkah dunia wal akhirah. Alhamdulillah bertemu dengan Qori, mantap suaranya Bu. Ini mirip dengan paman saya, om saya yaitu Haji Nasrullah Jamaluddin. Kemarin baru nelpon Om Nasrullah Jamaluddin. Jamaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ah itu datuknya tuh. Orang ulang huruf sungai. Ah itu tahu kan kalau? Nah tahu sih Den. Nih barusan nelpon kemarin tuh. Jadi itu ulun panggilnya paman karena itu berkeluarga dengan abah ulun dan dia jadi menantu Kiai Haji Dr. Idham Khalid yaitu Nasrullah Jamaluddin. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai tausiah 8:30, habisnya 9:30. Cukup 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nah, pas lo. Jakanya butulnya nanggana kulawase. Betulnya halus saja. Jadi tergantung. Nah. Ada awang yang itu tambah kopi dulu nah. Ya, minum dulu. Nah, di akhir Maulid nanti ulun jalankan sorban ulun supaya kita malam hari ini berimpak badatan gasan masjid ini 1000 2000 buat dalam sorban kone. Lawan sorban-sorbannya tuh bangunakan ke masjid tuh. Sorban guru, sorban Ustaz Turmija, sorbanku jangan. Ini hilang. Lawasnya malingir bilang ngambil luang itu. Bujur-bujur membuka lubangnya tuh kayak ada tahu di lubang. Sudah bini ke belum nggak? Oh kalau belum bebini, ini lambat membuka luang. Kisah kada tahu di luang. Alih jo Rumini. Kopiah kayak presiden. Panas Rumia. Orang malingir itu sampai ditiup. Allahu Akbar. Ini sekali aja tamu 2 kali kayak itu. Sudah kayak kawan bahar itu Bang. Bagus pengawannya hidup kam daripada parangutan. Lebih baik. Orang parangutan tuh lakas mati. Coba hati ya. Bagus tawa-tawanya. Bagus Bu. Makanya jangan parangutan hidup. Menangut. Kayak malaikat ijrah ilham. Tiga ijrah. Amin ya rabbal. Baik kita mulai tausiah kita mudah-mudahan. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Pada ketika Abdullah dengan Aminah menikah, ruwiya annahu mi'ata imra'atin matat min bani Quraisyin wa bani Mahzumin asifat alama patahunna min Abdillah. Pada ketika Abdullah mengikat perkawinan dengan Siti Aminah, wanita-wanita yang menghayal, mudahan aku kawin dengan Abdullah, itu langsung mati takajud sekaligus 200 ikong. 200 babinian mati buai. Abdullah lawan Minah kawin.
pian kawin orang ada nama tinya hayam nama tian disumbelihi tuh orang tuh hebatnya Abdullah karena mengandung Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malam pertama apa kata Abdullah? Hai Minah, igtasili wa tatahhari. Minah ayo mandi bersuci, ba'udu Minah, sembahyang Minah, berzikir Minah. Setiap malam dilakukan seperti itu. Bulan pertama bermimpi dengan Nabi Adam. Nabi Adam berpesan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki kadahamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi ida wa ta'tihi Muhammadan li'annahu satuhmad uqbah. Ai Aminah, jikalau anakmu lahir, kata Nabi Adam, tolong namai dengan nama Muhammad. Itu Bu. Makanya ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga, Nabi Adam bingung, ada nama bertuliskan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, siapa Muhammad ini? Kenapa ada Muhammad di samping ngaranmu, nama pian? Man huwa? Ya Allah ya Rab, siapa Muhammad ini? Dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi, laula kama khalaqtuka. Kalau bukan karena ia Adam, kalau bukan karena dia, siapa ya Allah? Tuh Muhammad nang betulis di pintu surga, di daun-daunan, di pohon-pohonan, nampak terbayang nama Muhammad. Engkau tidak akan kuciptakan, alam semesta tidak akan diciptakan Allah kalau bukan karena tuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah ya Rab, sekarang Muhammad tuh di mana garang orangnya? Masih dalam keadaan nur, belum aku zahirkan ke persada bumi. Allah. Fama a'zamaha min minatin takaramullahu biha 'alal bashar wa ma ausaha min ni'matin intasara syurha fil bahri wal bar. Nikmat yang paling besar kata Allah bagi kalian, suratan kamilatan zaharat bi haikalim mahmud, dizahirkan ke persada bumi. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rab, ulun hendak melihat Muhammad tuh kayak apa orangnya, bungaskah kadakah, kayak apa orangnya. Kata Allah, dampingkan ibu jari mudam, didampingkan oleh Nabi Adam, nampak gambar dan kelasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Nabi Adam mengucuk, digosok ke mata. Makanya disunahkan bagi kita bila mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan pertama kita membaca marhaban bijikrillahi ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah ya basyiran bila hadakatin ehpat inayya wa nawwir huma pakashapna an qadita apa basaru kal yauma hadid. Nanti ajan lagi tuh kedua tuh wa asyhadu an, nah baru dia anak di mata. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama itu mulai dari awal di anak dimuntong membaca nang tadeh. Setelah ajan yang kedua wa asyhadu an tuh di mata mulai awal sampai akhir gosok. Ini banyak orang ajan pertama asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu an, enggak itu aja. Dibaca nang pertama tuh dibaca. Setelah selesai membaca, kalau kaurinya panjang kayak sidin mau ajan ganakan kucup aja terus. Kayak orang mengucup. Pas ajan yang kedua, coba Ustaz ajan dulu mulai aku membaca. Mana mix sebutnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah coba. Kalau nyaring sadang aja, coba ajan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bijikrillah ta'ala qurrati a'yunina bika ya Rasulullah ya basyiran bil hadakatin ihbat inaya wa nawarihuma pakasabna an kadita apa basoka yaum hadid. Baca lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah selesai. Begitu cara ilmunya, bukan kujut-kujut. Di dalam kitab Jauharul Mauhub, siapa yang mengamalkan seperti ini, 1000 dosa diampuni, 1000 pahala diberikan, dan matanya tidak bakalan kaur. Maka mata ulun kada pernah kaur. 37 umur nyarak
nang mana nang bungas nang mana kada melihat aku. Pinandu aku. Nang mana muha nang parangutan nang kada banyak hutang nang kada ketahuan. Tuh banyak hutang, tuh kada. Bagus Bu, bukan makan wortel aja mata kayak kelinci. Kalau pindah sembelih hurang benar hari raya. Makan wortel aja biar mata tajam kayak kelinci. Ada aja amalan Nabi. Kenapa makan mau 4 kelinci? Kalau pindah dijadikan orang Idul Adha kena kambing korban atau hewan korban, kelinci korban, bakal macam-macam. Pas kayak kelinci kayak hantu. Ini orang. Makanya diamalkan Bu ya, mudah-mudahan. Nah, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, hamba puas, terima kasih Engkau telah memberikan kepada ulun ya Allah, melihatkan Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Kita dari tanah juga, kenapa belai lain kelakuannya yuk? Ada orang katuju belanja, orang tuh diciptakan dari tanah abang. Itu. Ada juga orang penyarikan benar, itu biasanya diciptakan dari tanah kuburan. Nyarikan benar itu. Ada orang tuh juga, atau juga aja mana berita hoak macam-macam segala macam. Tanah orang diambil apa-apakah itu diciptakan dari tanah sengketa. Ada nang bagus orang rajin ibadah baca Quran, sembahyang kemaulitan, berarti orang tuh diciptakan dari tanah suci. Mau bagus dari Madinah tanahnya. Nang sakitnya diciptakan dari tanah Tamban, muha kayak kanas. Nih masih siap kita. Aku dari tanah Tamban. Biar hak karena Tamban kayak kanas tapi kanas madu daripada kayak pian kanas bangka. Sian di lo. Itu Bu. Derajat Nabi yang amat mulia. Semua alam tak ada bandingnya. Tidaklah Allah jadikan dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya, Nabi yang amat kasihi umat. Ya Allah Nabi Allah Muhammad, banyak-banyak kita baca sholawat, mohon syafaat hari kiamat. Nabi tidak sebut anak istrinya, malaikat umat yang dikhawatirkannya. Ummati ummati mana dianya, mohon syafaat pada Tuhannya. Allahu Akbar, berkah Bu, amin. Ibu yang menonton di Instagram @wasbanjar, cek tuh, di orang nonton langsung. Inam dulu bulah, pindah begabul masih ini. Nah, ini begabul apinya sok. Manis benar ini ya. Langsung siup ini esok langsung diabetes. Manisan kopinya kadikitan. Gulanya kebanyakan makanya hanyau. Hanyau. Daripada kadedek bikin minum. Maka banyak mana mulakan keganalan wadahnya. Diisi banyu pas saya hanyau. Orang kopinya tuh 10 bungkus, gulanya 2 sendok aja. Sedikit banyak benar. Ya, tapi gak ada bapak, biar aja sudah. Malenggirnya lambat pulang. Allahu Akbar. Kumur-kumur dulu nah. Benar-benar cangkirnya. Orang minum kopi ini kayak orang Arab, cangkirnya halus saja. Amun kena kes mati. Tetap aja di belakang. Nampak. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Rabbal. Insyaallah berkah dunia akhirat. Nah, bulan kedua bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan, Aiminah, jikalau anakmu lahir, ulun berpesan, tolong namai dengan Muhammad. Adalah orang berpesan kayak Nabi enggak ada. Karena pian kada beuduk betianan hingga ke pasar ukar kangkung aja gawin berjalanan aja. Betianan komol. Nang dituntun nang paling Inggris nih itu hanya ayun dituntun pas lahir anak. I love you my darling. Tanyaman papuyo pada haliling.
Alih urusan. Orang batianan tuh banyak di rumah bo, jadi banyak berjalan. Jangan ke pasar-pasar, hanggoy, hangkup kendaraan. Makanya limpak kepalanya. Beranai. Minah tuh beranai di rumah aja batianan, harus berjalan. Aminah di rumah aja. Bagusnya, apalagi laki meninggal. Sidin meninggal laki 2 bulan di rumah aja begana jarang paling keluar. Bacaan segala macam 9 bulan tuh banyak berzikir, bukan berjalan-jalan. Ini ke Singapura menyeberang laut mana-mana, mungkin macam-macam anak hilang lah macam-macam lah, parut lah kimpes. Nah, padahal macam-macam, padahal hantu yang membawa, padahal jin. Ujar jin aku dituduhnya jin. Nah, padahal aku kadada sian jin karena tuduh. Kadang kita maras juga lawan jin nih. Dituduh terus. Nah, tuh. Nah, itu. Nah, 2 bulan bagus. Bernama bagus. Jadi kalau ada ibu-ibu baudo sembahyang, tahajud, baca Quran, rajin membaca Quran, insya Allah anak tuh jadi orang alim, bagus. Kayak itu, nih kada, salawat handap, betianan, mengaji kada, sembahyang kada, apa kada, tapuntal anak, taputar kepala ke bawah, betis ke atas, tuh muter-muter, nah putar sini, putar sini. Ada di Banjar tuh orang betianan datang lawan aku, guru kawini peng aku. Dia aja aku nang sakitnya aku. Nang nyamannya orang. Waktu bujang ada aku lawan aku. Imbah betianan datang ke wadahku. Jako siapa namanya yang nani ikam nih? Kali dia guru aja. Aku kayak Maryam juga ditiup mulai belakang. Ada mungkin pasti ada nama hantop. Bahapal. Aku kada percaya mun wahini ada orang kayak Maryam ditiup mulai belakang. Pasti ada nama Ano. Percaya lah pian. Nah sama. Seorang juga nang terlalu anu benar. Makanya pakaian tuh bagus-bagus. Jangan sampai kayak ini udah bawa. Sekarang nang becadar pina dia buti urang. Nang salancing kerang dia buti urang. Nang orok-orok handap di HBI di Banjar tuh pang ada nama nagurnya. Nang itu nama ulah taranjah urang. Aku sekali ke orang dan lalu di HBI itu malam minggu jam 2. Sekalinya keluaran buah HBI itu buah bincong. Motor koriget dikiranya aku bus batu bara, katuknya anu lawang mobil kone, ku buka ay, sekali ku buka, ustad kah aja, langsung pingsan, bincongnya tuh langsung pingsan. Nah datang polisi, napa aja polisi itu aja aku wadam, napa dikiranya aku bus batu bara, katuk-katuknya lawangku jaku, tunggu aku buku piah kam. Kalau macam datang pulang bincong nang di belakang, aduh kada boleh joko badu aduh tuh, kada boleh joko badu aduh tuh, napa garang badu aduh kada boleh joko, aduh kenapa ikan badu aduh joko, sekalinya betisnya taranjah ben motorku, aku ada tahu, inya juga nama masukakan, dasar juga, inya juga nama masukakan pakai sepatu boot, alihai wah ini. Napa-napa kah itu kada nyambat di wadah pian, aku nyambat di wadah aku seorang. Awan aku jadi gubernur aku tutup habi itu biar sudah sarik Donald Trumpnya Amerika ampunnya. Makanya kada wani menutup ubuhannya. Men aku jadi gubernur aku tutup habi itu ke salukut langsung. Ada urusan salukut tupang biar aja macam. Pokoknya sekali mantan ini bila aku jadi presiden aku ulahi jembatan setiap kabupaten tuh langsung ke Madinah ada urusan. Pian naik ke haji kadang ngalih lagi abut segala macam. Ini nanti ulak haji nanti tuha dinaikkan haji sampai 300.000 nanti tuha aja sekali bulik 100.000 aja lagi. Sisanya matian orang na anu nang di barang katakan sapalih supaya kau bepingkut-pingkut mantu hata kaja-kaja di barang basah tekapit-kapit. Ngalih hai. Tuh masih Asia. Nom dulu nah. Tak. Anas bana banyu nini. Ada orang mana menggulai rupanya luput betatai lawan uyah tebuati uyah masin benar. Pacul gigiku langsung. Tu buati uyah. Oleh benar. Dan berkah amin. Akhirnya 2 bulan batianan Aminah menghadap suaminya Abdullah suamiku
ana maqtu'atun anil haidah mundu syahrain. Ulun rasa kada datang haid lagi, ulun kada datang bulan lagi, ulun mengandung anakmu. Bergetar langit, bergetar bumi, pastabasaral alamu bi khudumi. Semua alam gembira mendengar minah batianan. Insyaallah luar biasa. Akhirnya Abdullah mengatakan, "Hai Minah, ulun minta izin, ulun hendak tulak ke kota Madinah. Ulun hendak mencarikan korma gasan anak kita lahirannya. Karena sudah 2 bulan di dalam kandungan." Apa ajar Minah? "Jangan Pak, jangan yang, pian jangan tulak, jangan tinggalkan ulun. Ulun takutan terjadi apa-apa dengan pian. Pian di rumah aja." Ujar Abdullah, "Ulun hanya sekadar meminta izin dan ulun tetap tulak ke kota Madinah." Berangkat Abdul Muthalib besok hari Abdullah. Pagi hari berangkat 500 kilo perjalanan. Minah menangis. Lakiku tulak. Lakiku tulak. Lakiku tulak. Kenapa? Apa? Orang hanya kawin, tinggalkan oleh laki. Udah gampangan buat. Dalam keadaan syahrul asyad, wamaddud dahar, hanyar kawin, berbulan madu, laki meninggalkan. Wah. Maka hatan mengidam Minah nih. Minah bila mengidam, hendak kopi, ada, minum. Minah hendak kalengkeng, ada langsung di hadapan, langsung dimakan. Nih anggap aja Minah aku. Minah hendak limau, ada langsung di hadapan. Hendak teh kotak, belum ada lagi zaman itu teh kotak nih. Jadi kain aja dulu. Itu Minah boy, hendak apa aja ada. Kalau buhan piani kan bila mengidam, hendak rambutan. Abot nalakin cari rambutan. Warna ini ketujuh, warna itu kada baik. Minyak harum ini nang ini baunya itu kada nyaman. Ini macam-macamnya bini apa-apa kah? Cuma sebetulnya bini aku bingung. Bila mengidam tuh kada pernah muar lawan duit. Itu aku bingung. Bini ini mengidam ketujuh aja lawan duit kam. Sekali-sekali buah mengidam tuh muar lawan duit. Bini ulun tuh 2 kali betianan. Kada ketujuh lawan duit. Ku beri duit buangnya. Makanya anak kutianan ini tarus. Sampai 9 bulan beri duit. Tahu tikam. Inya kayak itu orang sayang ditinggalkan. Kenapa inya kada sudah pacaran? Coba orang sudah pacaran, sudah tahu berjapaian, sudah tahu berciuman. Kada rame lagi malam pertama. Minah rame, orang kada sudah pacaran. Ada ikam orang pesantren kam berkawin lawan orang pesantren juga. Memulai malam pertama ini bingung. Nang laki ini duduk di muka kaca. Kaca nang totokaran nang sepaket lawan lemari toh. Nang bini beda-beda seranjang. Mulai mana nang bini kada tapi merawat, nang laki juga diem aja. Malam pertama ini bingung mulai dari mana. Jam 12 hari dah. Jadi nang laki ini membaca buku, membaca kitab sambil bukai kado lawan bini. Boleh. Bingung mulai di jam 1 hari. Kada lawas nang laki ini bersair. Ya Allah, ya Rabbi, bila bini wani lawan laki, kainanya mati jadi babi. Mendengar nang bini di atas ranjang, takajut nang bini kam, langsung nang bini menyahuti 1:30. Ya Allah, ya Muhammad, jadi adinda kada mau karena adinda lagi babisul. Lagi berbisul orang, mending berdiam aja. Jam 2 nang laki menyahuti di atas kaca, di muka kaca. Ya Allah, ya Rasulullah, kawa haja pang bagamat. Ujur juga kan. Orang supan bagus benar buat. Ada kita bahari kada, pacaran jadi bobohon katapi sampai buruk katapi orang. Gara-gara buhan pian je bejapayan. Sampai buruk katapi orang, kasihan orang macam-macam. Napa-napa kah? Jadi pacaran tuh kada ada lagi. Iblis tidak menyuruh berzina. Zina tidak.
tapi iblis menyuruh bertahap. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Pabatisamun, senyuman. Iblis bertahap menyuruh orang. Pabatisamun, senyuman-senyum. Ada binian senyum di WA tuh kirim tanda caps mail. Hai. Pabatisamun, senyuman. Pasalamun, salam. Assalamualaikum, hai. Pakalamun, ngomong, ngobrol. Video call malam kik. Akhirnya jadi pacar. Buka pang kerudungnya, buka pang bajunya. Ini maksiat. HP tuh. Nauzubillah. Pamauidun, janjian. Paliqaun, perjumpaan. Makan gratis, tukarakan HP, tukarakan pulsa, tukarakan baju. Nunggu perelen, tidak ada yang gratis. Terjadi apa yang terjadi? Orang berzina. Itulah iblis menggoda kita. Makanya HP gunakan dengan bijak ibu. Jangan sembarangan mau WA kenalan sama orang. Padahal pian saudah isi laki di rumah. Jangan gambar pian di anak di HP, di Facebook. Macam-macam. Dilihat laki yang lain. Oh. Sekali melihat dosanya seperti paku ditusukkan di kepala. Jangan ganti gambar-gambar pian itu. Lawan gambar warik. Biniku tuh WA-nya lawan Facebook. Dia lagi gambar warik Pulau Kambang. Orang kada tapi mau mempet. Warik Pulau ada kalau bakantan. Nang di banjir, nang di pinggir siring tuh. Aku akan berfoto di situ kan. Di gawilnya. Dang sanak aja bungulnya jako. Padahal kan nyadang sanak aku. Ungang bener. Cilaka 12 jakung ini. Maka bakantannya bakami dimuntung. Orang bakami di bawahnya dimuntung bakami. Rumah aku di kamihinya kam asalnya mati. Begana aku kasih itu. Soalnya kamihinya aku. Rupanya hidup jam 7 besokan. Aku kada tahu kamihinya aku. Aku datang ini ke kantor wali kota. Kenapa aja kau tuh bakami kada pada lawan aku. Kamihinya kita. Macam-macam aja. Model-model. Alhamdulillah bu, ada aja orang boy ulun wakil wali kota. Ada akun kok, aku anak calon gubernur Kalsel. Rugi wakil kada ada duitnya. Nah, aku bupati, bila kada bupati wakil, bila kada wali kota atau gubernur, langsung presiden. Banyak orang menawari aku calon wakil bupati. Itu karena aku banyak bisi jamaah. Itu jatuhan juga jangan kada bising itu kan nyembawa iya orang. Nah, itu tuh. Nyawa ini pilkada, belinya jadi gak diingat. Tak bagus pilkabi, bila kada diingat jadi. Tuh malah pahe mendukung-dukung. Membawa ke masjid. Berjanji-janji. Masjidnya kada bangun. Seorang memilih tinggalakannya pulang. Suah datang kada 5 tahun kini maulidan kan kosong. Behimat proposal beula-ulah. Seorang maka fotokopi behimat. Diberinya kada. Kujuk. Rusah. Ada aja Allah Ta'ala rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada nyuruh juga. Ajukan ke bupati gubernur. Kada ada Allah Ta'ala menyuruh masjid ke situ. Nah kayak orang mengemis. Jangan lagi meminta-minta ke situ. Minta lawan aku aja. Kena aku beri. Barang 1.000 aku membuat. Tapi kayaknya belum jadi di presiden. Ku bangun masjid badatan se-Indonesia. Duitnya aku habiskan ke masjid aja badatan. Batuk tangkap orang ada apa lagi. Gus. Tuh. Nah tuh ingatakan tuh lah. Supaya bagus tuh nah. Segala macam. Jam 10 lewat 10. Tinggal 20 menit lagi. Soalnya lahir aja malam ini nek. Malam ini kita tengah 2 jam. Sampai lahir. Bonus. Tahun kena ganalnya. Tuh. Nah. Akhirnya berangkat Abdullah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah mencarikan kurma. Dapat kurmanya garing. Abdullah di kota Madinah. Sampai bertambah parah. Bermukim ia di rumah pamannya. Sampai Abdullah meninggal dunia di Madinah. Kurma yang dibeli
sudah dapat lalu dibungkus, ditulis surat oleh pamannya, assalamualaikum hai Minah, suamimu tidak akan pulang selama-lamanya karena suamimu telah meninggal dunia di perantauan. Ditulis surat di dalam, dimasukkan di dalam kurma, dikirimkan melalui kantor pos. Nang membawanya kapilah orang Quraisy badagang alias kantor pos. Ini dalil orang berkirim-kirim barang mulai Madinah ke Makkah, berkirim barang mulai Bontok ke Banjarmasin. Orang Malaysia protes, kenapa Indonesia mengirimkan asap ke wadainya, padahal wah ini orang kada dana mengirim makan. Asap itu dikirimkan melalui WA. Dipadakannya kita mengirim, mana ada kita mengirim asap ke sana. Orang mengirim asap itu lewat WA. Pakai WA asap. Ya WhatsApp tadi. Ada tahu juga. Alih juga orang Malaysia nih kada paham juga kita. Gitu Bu. Ulun gue ada bisi pemimpinan penanggulangan asap di Barito Kuala kawan ulun toh. Jago kayak apa asap nih pina begebul bener di kampung ini, orang pina sasak hidung. Kayak apa caranya jago supaya ampih. Jadi sidin kita hirup aja bersama-sama. Diusurannya mah hirup sekampungan. Matian orang ini jurang. Suruhnya mah hirup. Betukan beritaan. Tapi habis, alhamdulillah habis. Asapnya dihirup buahnya. Alhamdulillah dari jumlah tuh matian pang 10.000 na mati. Termasuk nang babuhannya nang jadi nang KPPS tuh takana asap juga matian. Disuruh mah hirup. Alih kita asap nih. Orang membakar-bakar. Orang boroko timbay. Orang buka sawit timbay. Itu bang sudah. Ketika Abdullah wafat, dikirim suratnya beserta kormanya. Walamma tamma min hamlihi syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika dalam kandungan bersama Aminah Muhammad, Abdullah wafat di Madinah ketika 2 bulan di dalam kandungan. Minah menunggu di depan pintu, mana lakiku kada sing tangan, sudah sebulan lebih menunggu cemas. Siti Aminah datang 2 orang kapilah Quraisy berdagang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minah, nih ada kiriman laki ikam, kada memadahkan bahwa meninggal. Minah berprasangka baik, mungkin suamiku belakangan, kormanya duluan. Dibuka oleh Minah. Ketika dibuka, dop, takajut, jantung. Ada apa gerangan sehingga ada suratnya. Dibuka oleh Minah kotaknya. Lalu diambil suratnya, dibaca oleh Siti Aminah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hai Minah, suamimu tidak akan pulang selama-lamanya karena suamimu telah meninggal dunia di perantauan. Menangis Minah bagaikan halilintar menyambar di siang hari, bagaikan petir menyambar melelehkan air mata Minah. Tangannya memegang kaparut. Ya Muhammad, belumlah kau lahir, kau telah yatim anakku. Menangis Siti Aminah mengganang suami meninggal di kampung orang. Walamma tamma min hamlihi syahrani alal masuril aqwalil marwiyah tuwaffiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Min hamlihi lamma madha syahrani kad wafal manunu aban nabil ajwada wa bitaibatin kad kana dzalika mut'ata akhwalahu min ardi syamin musida wa aqama fiha indahum mutawajjihan syahran sakiman sabiran mutajallida wa darihuhu kad asrakat anwaruhu manzarahu nalal muna wal maksida. Ketika dalam kandungan 2 bulan bersama Aminah, wafat ayahanda Abdullah di Madinah. Di kota Taibah ia bermukim
1 bulan menanggung derita, sakit bertambah parah sampai Abdullah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa darihuhu kad asrakat anwaruhu manzarahu nalal muna wal maksida. Siapa yang berziarah kubur Abdullah di kota Madinah, maka Allah kabulkan segala hajatnya di dunia dan akhiratnya. Makanya ibu kalau umrah berada di Madinah, minta antarakan lawan tukang taksi. Taksi di Arab tuh, antarakan ke kubur Abdullah cuman 15 rial. Ujar orang Arab, saya Ratul Ujrah, mobil taksi, motor taksi, khamsah rial min kubur Abdullah, min kubur Abdullah. Tapi orang kita kada bisa menawar, ditawarnya salah rakaatin, menawar 3 rakaat. Nang di samping berucap Allahu Akbar, nang di samping sami Allahu liman hamidah. Ujar orang Arabnya Rabbana walakal ham. Makanya bila anak umrah tuh gue beletih bahasa Arab, kam berapa? Ngalih kita. Makanya bilang umrah tuh hendak udah jam 2 tuh subuh tuh duduk di situ. Bila ada laskar ancap-ancap sembayang, bila laskar pindah jauh duduk berenai, bila nyoba parak berdiri karena bila orang sembayangnya kadua ini mau usir. Kayak itu caranya makale. Syekh Saman Al-Madani umur 8 tahun, jam 2 malam ziarah kubur Nabi Muhammad, 8 laskar Arab nang menangkap kada kawa mangkat, padahal umurnya 8 tahun. Masya Allah, kawalian sidin. Kita seikung aja tekipai. Itu 8 menangkap terawa. Halus saja 8 tahun umurnya berjalan. Syekh Saman Al-Madani hendak berziarah jam 2 malam. Laskar menangkap masih tutup. Tapi kada kawa. Itu kawalian Syekh Saman Al-Madani. Luar biasa. Ini kita. Hanya hati-hati bu. Makanya banyak-banyak kita nih berzikir, bertawasul, bagus-bagus, baca Quran. Sejarah Nabi, cinta Nabi Muhammad. Tuh ada orang mati di kampungku. Wah ini orang bila meninggal ngalih bana kalau bermotor mulai rumah sakit ngiung 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 ngiung. Aku gair suatu saat sampai ke kubur motor tuh kena kayak mau uruk tanah langsung ditumpahnya ke padang kubur tuh digugurakannya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia turunkan 50 meter sebelum lubang kubur walaupun nama atar tuh ambulan. Saya turunkan. Lah kenapa? Kami hendak membacakan tahlil kepada abah kami. Angkat. La ilaha illallah. Bagus. Situ letaknya diampuni Allah dosanya nanti. Jangan sampai ke kubur pakai ambulan. Ngiyong 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 ngiyong. Apa ngiyong ngiyong? Kasihan kuitan. Tahu lalu la ilaha. Makanya ditambahan tuh kubur sakilo padang kanas bermobil kada kawa kalau tok kada ada manyahan jabuhannya hakunnya manyahan bergantian juga. Nanti terakhir mendadak kada ada manyahan. Kurang habisan matian deh jadi sorangan lagi. La ilah. Aku pernah membaca tarkin ada jamaah meninggal pas buhannya mangkat berat bener guru aja. Diam jawabnya berarti orang ada boleh. Udah angkat aja tambahi orangnya berlima 20 nama angkat. Baca aja kok tahlilnya. La ilaha illallah berat bener diam la il. Ada aku kada manyahan aku baca talqin aja. Aku nyaman baca la ilaha illallah. La ilah. Ada kawanku nih keberatan la ilah illallah. La ilaha pas 1/2 kilo bepender guru aja sudah baringan. Berarti juga amalnya diterima Allah karena ranjak menyumbang masjid. Amalnya diterima. Kurangi orangnya badu-badu aja 8 jadi kita mangkat la ilaha illallah la ilaha illallah. Sekalinya di belakang itu tajelubuk bekas orang mengacel iwak. Tajelubuk di belakang bekas orang menyatrum iwak. Orang ini menyatrum iwak di higa kuburan. Oh mata kajut malaikat di dalam kubur. Janganlah menyatrum di higa kubur. Kasihan orang dalam kubur. Tak 2 kali tersiksa. Rasa trum orang di dalam.
Kayak itu Pak, aku ini dakwah, tapi ilmu ku sampaikan walaupun lucu. Ada bukan sembarangan. Bujur kada? Ah, piannya cara basalah tarusa, nang lucu salah, nang kada lucu bulikan, mengantuk, macam-macam alasan. Jadi kerusa menyambut tuan guru tuh hendak kada hendak lucu, cari nang kada lucu. Nah hendak lucu undang aku. Jadi kada banyak muntung, paham lah? Banyakan muntung biniannya. Muntung bawah, muntung atas, mana-mana nanti ini orang. Ini salah tarus, nama kanam bujurnya di bawah nang kada lucu salah, bapak mailun panitia. Ada dami lalu jangan mengantukan orang. Di bawah nang lucu salah juga. Nah itu ngarannya hayalah salah, hayalah palah hidup salah, mati salah. Kadusa hay lagi di dunia ini tempat salah. Mencari bujur tuh ngale orang kada akan membujurakan. Nang membujurakan Nabi Muhammad adalah hai Michael Hart. 100 tokoh dunia yang paling berhasil memimpin umat adalah Nabi Muhammad. Kalah pemimpin agama lain dapat Nabi Muhammad. Yang paling berhasil adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal nang manulis itu agamanya Nasrani. Oh, orang mengakui. Ada kita kan tapi mau mengakui kawan. Kecuali ada duit hanya memuji. Hebat pian ini, duit dapat. Hebat pian, duit dapat. Babinian tuh mau dipuji-puji, nya hendak menjablay lawan pian, itu cantik. Ujung-ujungnya mah Elapio, Asian dela. Elah. Makanya buat hati tuh bagaimana baju nang bagus, jangan nang katat-katat. Aku suah ceramah nang ini kam, jamaahnya babinian. Oma babinian nih sudah nang kawin dulu kawin 15 tahun mbak anak bertiga mbak 4 menyusui anak di majelis di muka aku aku ngalih bane kam cangang kam. Aku bilang sakit bener kayak apa ini aja kurang menyusui, jangan kasih itu salah, jangan kasih itu salah, kasih itu bertiga nama menyusui, jangan ke atas ngalih aku, bingung aku. Nah kakak anak tuh kam menyusu tuh cangang dua aku, cangang dua aku. Bener anak tuh kam cakanya aja. Mau di mana wari tuh handakah? Timbul kita rasa hendak juga. Bila anak menyusui anak boleh boy, jangan di sini. Nyusui anak di majelis memberi supan. Mau kayak sok hendaknya di hadapan aku pulang. Aku bilang siap hilang hafalan. Jangan lagi lah. Tapi di sini kada ada, di sana. Jadi aku nyampe di sana tuh kan aku kejadian di kampung. Di satu kampung ada Kabupaten Batu Kuala. Oh masa anak menyusui anak 4 tahun masih menyusun anak tuh. Maka cangang dua aku. Gerigitan bener aku. Jangannya aku ikut jong ini. Udang. Jangan tawa tambur nah. Tawakannya aku tambur. Cimbudong ada menyampur. Tawa guru nih. Ini orang lagi minum tawa tambur. Besah wah aku tawak itu tambur besah aku. Aku mensidin menamakan kok hambur akan kamu hanya. Ayunya. Ini orang. Itu buah jadi di apik-apik semakin tua muda kaya nang muda kaya kada kaya anum lagi bejaga bener lagi liput lagi anum begin tua makin bebuka-bukaan muda kaya kada payu lagi nintu berpikir dia mau tadi berpikir jangan lagi gitu berpikir paham lah berpikir buah gitu tuh. Di Anjir itu banyak orang Alabio, hati-hatilah bila ke Banjar lewat Anjir. Situ banyak orang Alabio rancak kecelakaan seminggu 7 2 na meninggal kecelakaan karena situ banyak orang Alabio. Di situ bilanya mariting ke kanan biluk ke kiri. Ngalih buhannya itu kalau diatur. Mariting ke kanan biluk ke kiri. Nya biasa memburu itik. Itik itu boleh diburu ke kanan bukannya ke kiri. Ini urusan. Bujur kada? Nah ya sudah. Ngali-ngali gede kita. Ada pusing. Ndah minum kamanisan betuk. Ini aja gue udah cocokakan bang. Nih udah cocokakan. Manis bener kopinya. Bang si gata rawangan. Ini aja. Guru ini jam emas, cincin emas.
banyak pun bisa cium jibak. Cincin emas, gelang emas, beritaan. Hah? Rupiah hilang. Kenapa? Tak ke bawah nih kujurakan ke atas guru. Nih nana, tadi gugur sorangan, bakame sorangan ya apa? Sebelok ke bawah. Nyaman ini. Haus. Ada lagi ini lah sebuteng. Ada banyak lagi. Alhamdulillah. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi tis'atun ashhurin qamariyah wa ana lijamani ayyan jaliya anhu sada. Kita hitung kelahiran Nabi Muhammad. Batianannya mulai bulan Rajab. Lahirnya pasti Rabiul Awal. Kalau ibu hendak lahir anak bulan Rabiul Awal, bulan Rajab tuhuki maulah. Sabulanan tuh jangan kemana-mana, begana di kamar aja. Jangan tinggalkan bini, apa-apa rabahakan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syafar, Rabi'il Awal. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi tis'atun ashhurin qamariyah wa ana lijamani ayyan jaliya anhu sada. Bulan qamariyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syafar, Rabi'il Awal. 9 bulan batianan Siti Aminah. 9 hari lahir Nabi ke persada bumi dalam keadaan sajidan syakiran, sujud kepada Allah, mengucap Allahu Akbar. Ada bu bayi sekarang yang lahir begitu? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Mama ulun jabatinan ulun bahari buah sakit parut sidin bakami membuka lantai kadawani kabatang karena kadap listrik kadada. Imbah sidin bakami sidin sakit parut kadawani kadakawa lagi bagara, akhirnya tabaranak gugur aku ke berumahan. Makanya ayam baparakan langsung ayam tuh babunyi tok 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 tok. Ayam itu nang menjagai aku dari cacing-cacing, dipatukinya cacing itu. Orang bahari ada lahir buai. Nih nang di pusat kenapa ngarannya Tangking Pusat. Lahirnya tapu lilit tapu lanting. Tapi kalau Nabi lahir sajidan syakiran, sujud mengucap Allahu Akbar, tidak ada darahnya Siti Aminah, bersih kadada darahnya. Malam hari yang menjadi bidan adalah Siti Hawa datang dari ujung kaki, Siti Maryam ujung kepala, Siti Hawa ujung kaki, Siti Hajar sebelah kanan, Siti Asia istri Fir'aun beriman kepada Allah membantu kelahiran Nabi Muhammad. Lahir kurang lebih jam 2 malam sampai jam 4. Lahirnya dalam keadaan saji dan syakiran, sujud kepada Allah. Makhtunan, makhulan, maktu as-surah. Nabi lahir baca lakmata. Tangking Pusat sudah kadada lagi. Nabi lahir sudah basunat. Nabi Ibrahim basunat umur 80. Makanya dalam sembahyang dibuat kama sholat ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena kita umpat sunnah Nabi Ibrahim basunat. Nabi Ibrahim basunat umur 80 tahun. Orang wahini amun basunat 80 bisa bangkak mati. Ada orang Samarinda buaya masuk Islam, ditelepon oleh jamaah Pak Ustadz, kayak apa nih masuk Islam nih, sunat ke sunat aja aku langsung. Aku kada tahu pada umurnya 80, bangkak 3 bulan.
Meninggal sidin namanya salah aku mamadehi. Aku juga kada tahu bahwa umurnya 80. Dikira aku umur 20. Dikapak buhennya. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma min hamilin hamalat bi dzalikal am illa tadfi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Ketika Nabi lahir, semua wanita yang batianan waktu itu lahir anaknya mengikut Nabi Muhammad jenis kelamin laki-laki barataan. Anda yang lahir 10.000, maka yang lahir ikut Nabi Muhammad laki-laki barataan. Min barakati wa sa'adati hadzal imam, karena berkah Nabi Muhammad. 4 buncuk Ka'bah tidak lagi berdiam diri. Semasing-masing buncuk Ka'bah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebuncuk Ka'bah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebuncuk Ka'bah mengatakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sebuncuk Ka'bah mengatakan qad wulidan nabiyul muntadar, telah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Binatang peliharaan kafir Quraisy tidak lagi berbahasa binatang. Semua mengatakan qad wulidan nabiyul muntadar, telah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Siapa bidan di waktu pagi? Namanya Ibunda Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Sahabatnya Abdullah mengangkat Muhammad. Ngomong Ibunda Syifa, Minah, anakmu luar biasa bercahaya, ganteng orangnya, senyum Siti Aminah. Kata Minah, hai Ummu Aiman, keluarkan korma yang dibeli oleh bapaknya waktu batianan 2 bulan. Mengganang laki, menangis Minah bu, mengganang laki ketika memakan korma. Semua yang hadir meneteskan air mata Siti Aminah. Hai suamiku Abdullah, ini Muhammad lahir, anakmu wahai Abdullah. Disusui oleh Aminah 3 hari, disusui oleh Suwaibah Aslamiyah 10 hari. Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Abu Lahab gembira lahir Nabi Muhammad, mendapatkan bonus di dalam neraka, tidak disiksa setiap hari Senin karena gembira Abu Lahab. Kita setiap tahun gembira Pak Bu. Kita setiap tahun merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu sejarah, bukan mengada-ada. Kita menyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad pemimpin. Nabi Muhammad adalah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Disitulah kita selamat dunia wal akhirah. Sekadar kecintaanmu kepada Rasulullah, sekadar itulah Allah akan memberikan mulia kepada kita di dunia dan di akhirat. Kebiasaan orang Arab, kalau anak lahir di Arab, datang orang dari dusun Bani Sa'ad. Berbondong-bondong orang dusun Bani Sa'ad mencari bayi asuh untuk maupah menyusui menggaduh. Di antara rombongan ada yang namanya Abdullah bin Uzza, Haris bin Abdul Uzza, dan istrinya Halimatus Sa'diyah. Bertemu berputar-putar orang dusun Bani Sa'ad, bertemu Halimah dengan Haris dengan Siti Aminah.
Lalu ngomong, apa kata Halimah? Hai Aminah, ini anakmu kah? Inggih, siapa namanya? Ini namanya Muhammad. Bapaknya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Menangis Minah karena Minah kada berisi apa-apa. Lalu Aminah berkata, Halimah, hakunkah ikam menggaduh anakku nih? Tapi upahnya murah, aku hanya ditinggal 2 ikung kambing, rumah yang gubuk. Halimah menolak, tidak mau menggaduh Nabi Muhammad karena memandang Aminah orang miskin. Kelebar dunia, diuji Allah, tak punya harta. Menangis Minah, ikut menangis pohon-pohonan para malaikat. Coba lihat Bu, apa hikmahnya nanti. Maka Halimah berputar ke kampung sebelah mencari bayi asuh karena ditolaknya. Ternyata bayi asuh sudah habis, tidak ada lagi satupun yang tersisa karena kekawanannya sudah dibawanya baduhulu. Menangis Halimah, Pak, suamiku ulun kada mau bulik sebelum mendapatkan bayi asuh. Ikam Bang Halimah haiba pilih-pilih, jakang itu aja tadi nang dibawa sambil niat menolong. Habis dibawa ibuhannya sudah nang sugi-sugi, kita tak lambat. Halimah kada mau bulik ke dusun Bani Sa'ad sebelum mendapatkan bayi asuh. Apa kata suaminya? Hai Halimah, bagaimana kita ambil anak yatim tadi? Mudah-mudahan anak yatim tadi masih ada dengan niat menolong. Suami istri Haris dengan Halimah datang ke rumah Siti Aminah. Masih ada Muhammad yatim. Nih upahnya dengan murah. Akhirnya mau Halimah menggaduh. Diangkat oleh Halimah, disusui oleh Halimah, badannya kurus, krempeng. Ketika Nabi menyusu dengannya, langsung gemuk badan Halimah. Keledai dan ontanya kurus kering, tidak ada susunya. Langsung dibawa naik ke atas keledai dan ontanya. Mukjizat terjadi, keledai yang kurus menjadi gemuk, susunya banyak, bisa diminum oleh anak Halimah di dusun Bani Sa'ad yang kelaparan. Ini berkah Nabi Muhammad. Berangkat ke dusun Bani Sa'ad. Setelah itu apa yang terjadi, Bu? Tambah kencang lari keledai dan ontanya, mendahului teman-temannya yang telah pulang duluan 3 hari yang lalu. Karena berkah Nabi Muhammad. Sampai ke dusun Bani Sa'ad, berkumpul anaknya Halimah, diantaranya Abdullah bin Haris bin Auza. Dan sanak sapa susuan Nabi Muhammad namanya Abdullah. Sampai ke rumah Nabi, dibawa masuk ke rumah Halimah gubuk yang gelap gulita. Rumah itu, kampung itu langsung terang karena badan Nabi lampunya. Bisa anaknya meminum susu dari keledai onta tadi. Semakin banyak, akhirnya ia cukup, bisa dijual kepada orang tetangganya. Berkah Nabi Muhammad, umur 4 tahun, Nabi berlari-lari kecil di dusun Bani Sa'ad. Ia mengembala kambing. Datang 2 orang malaikat berputih pakaian, dibawa Muhammad di atas batu, dibaringkan, dibelah dadanya, diisi dengan lautan ilmu. Taungut Nabi Muhammad duduk dan sanak pesasuan mencari Muhammad hilang mae kadada. Akhirnya khawatir Halimah dengan Haris, diantar Muhammad ke tempat ibunya di kota Makkah. Kata Aminah, tolong kembalikan lagi, bawa lagi nih Muhammad sampai bahasa Arabnya baku, badannya kuat. 6 tahun di dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Akhirnya dikembalikan ke kota Mekah bersama ibunya.
Di kota Mekah Nabi Muhammad bermain-mainan dengan teman-temannya. Ketika itu teman-temannya, bapak-bapaknya datang dari negeri Syam berdagang, membawa makanan, membawa minuman, membawa baju, lalu dikasih sama anaknya. Sedangkan Nabi Muhammad cuman cangang-cangang aja. Bingung kenapa ulun nih kada denang memberi, kenapa abahku kadada. Menangis Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menangis, matarun gazir, ikut menangis langit, turun hujan karena tidak mampu menahan sayang kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumah. Mak, abahku mana mak? Tuh abah urang mae banyak membawakan baju, makanan, wadai. Abahku mana mak? Abahku mana mak? Setiap hari ditanya Aminah, abahku mana? Abahku mana mak? Tidak tahan Aminah, rasa manyasak dada, datang ke rumah Abdul Muthalib bin Tuhanya. Pak, izinkan ulun hendak ke kota Madinah, ulun hendak berjalanan membawa Muhammad. Ujangan, orang kafir Quraisy banyak ingin menculik membunuh Muhammad karena dia telah ditakbirkan menjadi nabi akhir zaman. Tapi Aminah memaksa, Pak, tolong ulun izinkan, padahal niat hendak berziarah kubur suaminya Abdullah. Tapi bapak dah lawan bintuhannya, Pak, ulun hendak membawa Muhammad berjalanan kepada keluarga ulun, keluarganya di Madinah, lawan kai paman-pamannya. Ulun Pak ai kada rasa kada panjang umur lagi, ulun ni hendak mati sudah. Aminah bapandir ka itu, ulun rasa hendak mati sudah, hendak meninggal dunia jua, izinkan ulun. Akhirnya tidak tega, diizinkan oleh Abdul Muthalib. Ummu Aiman, sini temani Muhammad cucuku dengan ibunya pergi ke kota Madinah. Berjalanan ke tempat keluarganya, 500 kilo perjalanan. Sampai di kota Madinah, bertanya Aminah dengan penduduk Madinah, pian tahukah di mana kubur abahku, kubur suamiku, kubur abah Muhammad. 6 tahun silam meninggal dunia di perantauan. Pian siapa? Ulun bininya. Ini Muhammadkah anaknya? Hati-hati Minah lah. Ini telah ditulis di kitab-kitab lain bahwa ini nabi akhir zaman. Hati-hati Minah. Banyak orang berniat jahat hendak membunuh anakmu. Tuh di sana kubur laki kam datangi. Akhirnya Minah datang ke kubur suaminya Nabi Muhammad, maumpati dihiga. Setelah di depan kubur suaminya, Minah menangis. Wahai suamiku, maafkan aku, baru kali ini aku berziarah kuburmu 6 tahun. Menangis Minah, bingung Nabi Muhammad menggawil lewat mamanya. Ma, kenapa pian kasini? Kenapa pian umpat menangis jua? Ujar pian membawa ulun berjalanan ke wadah keluarga. Minah berkata, Muhammad, setiap hari kau bertanya, abahku mana? Abahku mana? Setiap hari kau bertanya, kenapa ulun kada dibawakan baju, makanan? Abahku mana? Nina abah hikam nakai, ni abah hikam meninggal dunia ketika engkau 2 bulan di kandunganku. Abah ikam meninggal dunia di perantauan gara-gara ikam nakai. Menangis Nabi Muhammad, matarun gazir, turun hujan dengan lebatnya. Wahalafi abi qabri salah satu marat, mengelilingi kubur ayahnya Nabi Muhammad, berdoa, menitik air mata, membasahi kubur ayahnya. Tidak tahan Minah, akhirnya tangan Nabi Muhammad ditarik dan dibawa ke kota Makkah. Ummu Aiman menjaga dengan sigapnya sampai di kota Madinah. Esoknya Nabi Muhammad
bermain-main di air mancur dengan kakawanannya yang ada di kota Madinah. 3 kapilah lewat orang Quraisy. Oh, itu Pang Muhammad ayu bunuh, itu Muhammad ayu colek, itu Muhammad ayu tangkap. Ummu Aiman sigap, Muhammad engkau diniatakan hendak dibunuh, mari kita bulikan nak. Dikisahkan lawan Aminah. Minah takajut mendengar anak hendak dibunuh orang, langsung sakit garing, kepikiran, tidak stabil lagi badan. Akhirnya bulik dari kota Makkah, dari kota Madinah ke kota Madinah, sampai ke kota Makkah. Di tengah jalan di desa Abwa istirahat Minah di situ. Ternyata Minah garing, kada kawal lagi melanjutkan perjalanan. Aminah barabah di atas hamparan pasir, berbantalkan batu. Kenapa kita banyak mengeluh, mencari bantal yang tebal sehingga tidurnya tidak bangun di tengah malam, subuh pun ketinggalan. Kenapa kita mencari yang mewah-mewah, Bu, sedangkan ibunda Nabi Muhammad di atas pasir berbantalkan batu. Hiduplah bersahaja, andai kaya jangan kita menjadi orang yang pelit. Jadilah dermawan. Menangis Minah, Muhammad sini nak, mama bapak sanaklah, mama hendak sudah meninggal nak kai. Nak mama bapak sanlah, mama hendak meninggal. Apa kata Muhammad? Ma, jangan tinggalkan Muhammad, ma. Jangan tinggalkan Muhammad, ma. Abah sudah kadada. Jangan tinggalkan ulun. Jangan tinggalkan Muhammad, ma. Apa kata Aminah, Bu? Muhammad, mama meninggal di sini sudah takdir dari Allah. Mama bapak sanaklah. Kalau kena mama meninggal, ikam baik-baik akhlak lawan kai ikam. Bagus-bagus akhlak naklah lawan orang, lawan paman, lawan acil, baik-baik nakai. Bila ikam baik akhlak, insyaallah ikam nyaman hidup di kampung orang. Menangis Nabi Muhammad. Ikam nakai sudah merasakan yatim, kada beisi apa-apa. Karena ikam bila jadi pemimpin, ikam akan iba lawan orang. Ikam kasihan lawan rakyat, ikam kasihan lawan manusia-manusia yang susah. Karena ikam sudah susah. Sekarang terbalik, Bu, terbalik. Itu Nabi Muhammad sudah jadi pemimpin kita, yang contoh yang paling baik. Sekarang terbalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia Aminah di desa Abwa, langsung dikubur. Nabi Muhammad sendiri yang terjun ke lubang, diangkat ibunya sendiri. Coba ibu orang tua kita meninggal, kita hanya bisa menangis, menyuruh orang untuk menguburnya, cuma hanya bisa meratap. Pernahkah ibu terjun sendiri ke kubur? Bapaknya meninggal, ayo Pang terjun. Nah, doakan ibu kita. Nabi Muhammad berdoa, lalu dia berkata kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman, engkau pulang saja ke kota Makkah, jangan engkau bawa-bawa aku biar menunggui mamaku di sini sampai aku mati. Apa kata Ummu Aiman? Ila jaddika Abdul Muttalib sayyidir rijal wa karimil hisal walahu haibatan wa jalal bihijrihi ta'is. Muhammad, di sana ada Kaipian, dia pemimpin orang Quraisy. Kaipian kutitipkan di sana. Ditarik tangannya, akhirnya Muhammad mau pulang ke kota Makkah, bertemu dengan kakeknya ketika berumur 6 tahun sampai 8 tahun. Meninggal dunia Abdul Muttalib ketika dari desa Abwa. Abdul Muttalib menunggu di depan pintu.
Kenapa berduaannya Ummu Aiman dengan Nabi Muhammad? Jangan-jangan terjadi apa-apa. Ditanya Ummu Aiman, mana Minah? Minah bahaya meninggal di desa Abwa. Muhammad menangis benar. Akhirnya dipeluk Nabi Muhammad. Berkata Abdul Muthalib, ya cucuku, engkau tidak kuanggap lagi sebagai cucuku, tapi engkau kuanggap sebagai anak kandungku. Dipeluk, disayang, namanya Muhammad. Orang tidak akan pernah iba kalau dia tidak pernah miskin. Orang tidak akan pernah tahu rasanya anak yatim sebelum dia yatim. Maka pemimpin lihati latar belakang orangnya. Jangan lihat dari duit hartanya yang dihamburkannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kita mengkhianati Rasulullah karena kita mau disogok oleh calon pemimpin itu. Sehingga mereka sekehendak mengatur orang Islam. Wallahu a'lam bishawab.